Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bisakah aktivitas intelektual menjadi kreatif? Intelek adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang palsu. Intelek adalah pengganti kecerdasan. Kecerdasan adalah fenomena yang sama sekali berbeda, hal yang nyata. Kecerdasan membutuhkan keberanian yang luar biasa, kecerdasan membutuhkan kehidupan yang penuh petualangan. Kecerdasan mengharuskanmu untuk selalu pergi ke tempat yang tidak diketahui, ke lautan yang belum dipetakan. Kemudian kecerdasan tumbuh, ia menjadi tajam. Ia tumbuh hanya ketika setiap saat ia menghadapi hal yang tidak diketahui. Orang-orang takut akan hal yang tidak diketahui, orang-orang merasa tidak aman dengan hal yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin melampaui hal yang sudah dikenal. Oleh karena itu mereka telah menciptakan pengganti kecerdasan yang palsu dan plastik. Mereka menyebutnya intelek. Intelek hanyalah permainan mental, ia tidak bisa kreatif. Intelek bersifat imajinatif, tetapi tidak kreatif. Kecerdasan bersifat kreatif. Kecerdasan menciptakan, karena kecerdasan membuatmu mampu berpartisipasi dengan keberadaan. Keberadaan adalah sumber dari semua kreativitas. Dirimu bisa menjadi kreatif hanya ketika dirimu berhubungan dengan keberadaan, ketika dirimu berakar pada keberadaan itu sendiri, ketika dirimu adalah bagian dari energi ilahi. Dirimu tidak bisa menjadi kreatif sendiri. Dirimu bisa menjadi kreatif hanya sebagai media dari keberadaan. Ketika penyair berkarya, ia hanyalah media, bambu berongga di bibir keberadaan. Dan tiba-tiba bambu berongga itu bukan lagi bambu berongga, ia menjadi seruling. Kekosongan bambu itu menjadi penuh dengan lagu, tarian, perayaan. Kreativitas berarti dirimu harus menghilang, dirimu harus membiarkan keberadaan itu ada, dirimu harus menyingkir. Intelek itu egois, kecerdasan itu rendah hati, tanpa ego. Perbedaannya tipis. Karena kedua kata itu berasal dari akar kata yang sama, maka orang bisa dengan mudah tertipu. Waspadalah, ingatlah. Intelek bukanlah kecerdasan. Kecerdasan itu kreatif, intelek hanyalah seorang yang berpura-pura. Atas nama kreativitas, ia terus menghasilkan sampah. Dirimu bisa pergi dan melihat ke universitas-universitas, dan melihat jenis pekerjaan kreatif apa yang dilakukan di sana. Ribuan risalah ditulis, gelar-gelar hebat dianugerahkan kepada orang-orang. Tidak seorang pun pernah tahu apa yang terjadi dengan tesis mereka. Tesis-tesis itu terus menjadi tumpukan sampah di perpustakaan. Tidak seorang pun pernah membacanya, tidak seorang pun pernah terinspirasi olehnya. Ya, beberapa orang membacanya, mereka adalah tipe orang yang sama, yang akan menulis tesis lainnya. Calon doktor tentu saja akan membacanya. Namun universitasmu tidak menciptakan karya-karya Shakespeare, Milton, Dostoevsky, Tolstoy, Rabindranath, Khalil Gibran. Universitasmu hanya menciptakan sampah, sama sekali tidak berguna. Ini adalah aktivitas intelektual yang berlangsung di universitas. Kecerdasan menciptakan karya Picasso, Van Gogh, Mozart, Beethoven. Kecerdasan adalah dimensi yang sama sekali berbeda. Kecerdasan tidak ada hubungannya dengan kepala, kecerdasan ada hubungannya dengan hati. Intelek ada di kepala, kecerdasan adalah keadaan hati yang terjaga. Ketika hatimu terjaga, ketika hatimu menari dalam rasa syukur yang mendalam, ketika hatimu selaras dengan keberadaan, dalam harmoni dengan keberadaan, dari harmoni itu muncul kreativitas. Tidak ada kemungkinan kreativitas dari intelektual apapun.
Intelek bisa menghasilkan sampah, ia produktif, ia bisa memproduksi, tetapi ia tidak bisa menciptakan. Dan apa perbedaan antara memproduksi dan menciptakan? Manufaktur adalah aktivitas mekanis. Komputer bisa melakukannya, mereka telah melakukannya, dan melakukannya dengan cara yang jauh lebih efisien daripada yang pernah dilakukan manusia, dengan cara yang jauh lebih handal daripada yang bisa dirimu harapkan dari manusia. Kecerdasan menciptakan, ia tidak memproduksi. Manufaktur berarti latihan yang berulang, apa yang telah dilakukan, dirimu terus melakukannya lagi dan lagi. Kreativitas berarti menghadirkan yang baru ke dalam keberadaan, membuat jalan bagi yang tidak dikenal, untuk menembus yang dikenal, membuat jalan bagi langit untuk datang ke bumi. Ketika ada Beethoven atau Michelangelo atau Kalidas, langit terbuka, bunga-bunga berjatuhan dari alam lain. Aku tidak memberitahumu apapun tentang Buddha, Kristus, Krishna, Mahavira, Zarathustra, Muhammad, karena suatu alasan tertentu. Yaitu karena apa yang mereka ciptakan begitu halus, sehingga dirimu tidak akan mampu memahaminya. Apa yang diciptakan Michelangelo itu kasar, apa yang diciptakan Van Gogh bisa dilihat, kasat mata. Apa yang diciptakan seorang Buddha, sama sekali tidak kasat mata. Itu membutuhkan jenis penerimaan yang sama sekali berbeda, untuk memahaminya. Untuk memahami seorang Buddha, dirimu harus cerdas. Ciptaan Buddha tidak hanya memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi juga sangat luar biasa, begitu supramental, sehingga bahkan untuk memahaminya, dirimu harus cerdas. Intelek tidak akan membantu bahkan dalam memahami. Hanya ada dua jenis orang yang menciptakan, penyair dan mistikus. Para penyair menciptakan di dunia kasar, dan mistikus menciptakan di dunia halus. Para penyair menciptakan di dunia luar, lukisan, puisi, lagu, musik, tarian. Sedangkan mistikus menciptakan di dunia batin. Kreativitas penyair bersifat objektif, dan kreativitas mistikus bersifat subjektif, sepenuhnya dari dalam diri. Pertama-tama dirimu harus memahami penyair, baru kemudian suatu hari dirimu bisa memahami, setidaknya berharap suatu hari nanti bisa memahami, mistikus. Mistikus adalah bunga kreativitas tertinggi. Namun, dirimu mungkin tidak melihat apapun yang dilakukan mistikus. Buddha tidak pernah melukis satu gambar pun, tidak pernah memegang kuas di tangannya, tidak pernah menggubah satu puisi pun, tidak pernah menyanyikan satu lagu pun, tidak seorang pun pernah melihatnya menari. Jika dirimu memperhatikannya, ia hanya duduk diam, seluruh keberadaannya adalah keheningan. Ya, ada keanggunan di sekelilingnya, keanggunan dengan keindahan tak terbatas, keindahan yang luar biasa, tetapi dirimu harus sangat peka untuk merasakannya. Dirimu harus sangat terbuka, tidak suka berdebat. Dirimu tidak bisa menjadi penonton bersama seorang Buddha, dirimu harus menjadi peserta, karena menjadi peserta adalah misteri. Maka dirimu akan melihat apa yang ia ciptakan. Ia menciptakan kesadaran, dan kesadaran adalah bentuk paling murni, bentuk tertinggi yang mungkin, dari ekspresi keberadaan. Sebuah lagu itu indah, sebuah tarian itu indah, karena sesuatu yang ilahi hadir di dalamnya. Tetapi dalam diri seorang Buddha, seluruh Tuhan hadir. Itulah sebabnya kita menyebut Buddha Bhagwan, kita menyebut Mahavira Bhagwan, seluruh Tuhan hadir. Tetapi para pelajar tidak akan bisa melihatnya. Murid-murid akan mampu menguraikan sedikit, dan para penyembah akan mampu meminumnya. Aktivitas intelektual bisa menjadikanmu ahli dalam hal-hal tertentu, berguna, efisien.
Namun, intelek adalah meraba-raba dalam kegelapan. Intelek tidak memiliki mata, karena intelek belum meditatif. Intelek itu dipinjam, intelek tidak memiliki wawasan sendiri. Pakar, yang berpengetahuan, yang intelektual, tidak memiliki wawasannya sendiri. Ia bergantung pada pengetahuan yang dipinjam, pada tradisi, pada konvensi. Ia membawa perpustakaan di kepalanya, beban yang berat, tetapi ia tidak memiliki pandangan. Ia tahu banyak tanpa mengetahui apapun sama sekali. Dan karena kehidupan tidak pernah sama, kehidupan terus berubah, kehidupan selalu baru dari waktu ke waktu, sang pakar selalu tertinggal, tanggapannya selalu tidak memadai. Ia hanya bisa bereaksi, ia tidak bisa menanggapi, karena ia tidak spontan. Ia telah sampai pada kesimpulan. Ia membawa jawaban yang sudah jadi, dan pertanyaan yang diajukan kehidupan selalu baru. Lebih jauh lagi, hidup bukanlah fenomena yang logis. Dan kaum intelektual hidup melalui logika. Karenanya ia tidak pernah cocok dengan kehidupan, dan kehidupan tidak pernah cocok dengannya. Tentu saja kehidupan tidak mengalami kerugian, kaum intelektual sendirilah yang mengalami kerugian. Ia selalu merasa seperti orang luar, bukan berarti kehidupan telah mengusirnya. Ia sendiri yang telah memutuskan untuk tetap berada di luar kehidupan. Jika dirimu terlalu bergantung pada logika, dirimu tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari proses kehidupan yang merupakan eksistensi ini. Kehidupan lebih dari sekadar logika, kehidupan adalah paradoks, kehidupan adalah misteri. Kehidupan tidak begitu logis, kehidupan tidak begitu matematis. Dan orang-orang terus hidup dalam intelek mereka dengan sangat logis. Logika memberi mereka perasaan seolah-olah mereka tahu, tetapi itu adalah seolah-olah yang besar, dan orang cenderung melupakannya sama sekali. Apapun yang dirimu lakukan melalui intelek hanyalah kesimpulan. Itu bukan pengalaman dari kebenaran, melainkan hanya kesimpulan berdasarkan logikamu, dan logikamu adalah penemuanmu. Intelek mungkin sampai pada kesimpulan tertentu, tetapi intelek adalah fenomena bawah sadar. Dirimu hampir berperilaku seperti orang yang sedang tidur. Kecerdasan adalah terjaga, dan kecuali dirimu benar-benar terjaga, apapun yang dirimu putuskan akan salah di suatu tempat, atau tempat lain. Itu pasti akan terjadi, itu pasti akan salah, karena itu adalah kesimpulan yang dicapai oleh pikiran bawah sadar. Untuk mengaktifkan kecerdasan, dirimu tidak memerlukan lebih banyak informasi, dirimu memerlukan lebih banyak meditasi. Dirimu perlu menjadi lebih hening, dirimu perlu menjadi lebih tidak berpikir. Dirimu perlu menjadi lebih sedikit pikiran dan lebih banyak hati. Dirimu perlu menyadari keajaiban yang ada di sekitarmu. Keajaiban yang merupakan kehidupan, keajaiban yang merupakan keilahian. Keajaiban yang ada di pohon-pohon hijau dan bunga-bunga merah. Keajaiban yang ada di mata orang-orang. Keajaiban terjadi di mana-mana. Semuanya ajaib, tetapi karena intelekmu, dirimu tetap tertutup di dalam dirimu sendiri, berpegang teguh pada kesimpulan-kesimpulan bodoh, yang dirimu peroleh dalam ketidaksadaran, atau diberikan kepada dirimu oleh orang lain, yang sama tidak sadarnya denganmu. Kecerdasan tentu saja kreatif, karena kecerdasan membawa totalitasmu ke dalam fungsi, bukan hanya bagian kecil, kepala. Kecerdasan menggetarkan seluruh keberadaanmu. Setiap sel keberadaanmu, setiap serat kehidupanmu mulai menari, dan jatuh dalam harmoni halus dengan keseluruhan. Itulah kreativitas, berdenyut dalam harmoni absolut dengan keseluruhan. Begitulah cara seseorang menjadi seorang Buddha, Kristus, Zarathustra.
Mereka adalah orang-orang kreatif yang sesungguhnya. Jika dirimu seorang murid, dirimu akan bisa merasakan sesuatu darinya. Jika dirimu seorang penyembah, dirimu akan bisa minum dari sumber yang telah tersedia bagimu. Dan kemudian kreativitas akan datang kepada dirimu, hal-hal akan mulai terjadi dengan sendirinya. Hatimu akan mulai menuangkan lagu-lagu kegembiraan, tanganmu akan mulai mengubah banyak hal. Dirimu akan menyentuh lumpur dan itu akan menjadi bunga teratai. Dirimu akan bisa menjadi seorang alkemis. Namun, itu hanya mungkin melalui kebangkitan kecerdasan yang luar biasa, kebangkitan hati yang luar biasa. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.